go to the next stage dengan bracket yang sudah menunggu yaitu The Sky King. So, langsung kita menuju ke arah Flying Cloud dengan drafting phase. Mereka sudah menutup ke arah Cici, mereka menutup ke arah Aror, dan sedangkan di seberang mereka menutup ke arah Kalea, Baxter dan juga Uranus. Ya, so sejauh ini tidak ada Granger Band Oke. yang dilakukan, namun bisa menjadi chassis masuk ambil dari awal. Tapi yang ini dia yang membuat sebuah kepala team fight ataupun leading team fight power dari Dewa dengan Grok yang digunakan oleh Mueza. Oh iya. Ini pertanyaannya Hellcard ya. Yang dari beberapa game Setelah nggak di ban dibayar. ya. Tapi sekarang membuka Grok. Ibaratnya Evos ini juga pengen menantang Maut. Silakan Ya, keluarin Grok. tapi Granger bisa diambil sekarang kalau mau. Iya. Betul. Ambil Grangernya. Lunox satu. Lunox dulu. Mau kalian di band masalahnya? Dengan Ya. siapa partnernya sekarang buat Lunoxnya atau sama Granger? Ya mungkin karena Granger itu ada di belakang. Ya jadi makan kita band aja depan-depannya kalian dari tadi meresahkan bergame. Tapi nggak akan disia-siakan kesempatan itu. Grangernya bakal segera diambil Oke. oleh teman-teman dari Evos. Atau ya kalau nggak cari yang lainnya emang bener-bener bisa cover untuk melawan Granger nggak sih? Karena ya pilihan kayak Harith pun menurutku oke lah untuk bisa nahan sustainability-nya. Dan kalaupun emang Harith gold lane yang dikeluarkan, ya berarti itu bisa dianulir ke arah mid lane yang bisa ke utility atau mungkin setup secara teoritikal kayak Yves ataupun Farsha juga yang sering banget kita bahas. Namun, nah untuk XP-nya nih Om, berarti kalaupun emang Harith yang keluar, Alice XP kayaknya kecil kemungkinan Dewa. Yes. Yes, ya. Insertion yang diambil ya, karena mereka better untuk melawan Lancelot ya. Iya. Daripada Insertion yang memang punya burst damage besar. Dan Joy lagi-lagi langsung diambil di atas bahkan dibuka. Apakah sekarang Evos mereka sudah menemukan jawaban untuk Joy? Karena bukan jawaban untuk Joy aja, tapi ini dibandingkan Albert yang make. Dibandingkan Iya. Albert yang make. Sedangkan Lunox tetap akan menjadi poin awal. Karena pertama kali ini Lunox yang menjadi targeting ke arah Kin. Yang dipastikan adalah Kin bisa di pick off. Dan kalau ngomongin ke arah suppress atau ngomongin ke arah crowd control, ini boleh digunakan sih oleh King. Karena Kin possibility yang besarnya ke arah Vengeance. Iya. Ya, dia di XP pula kan. Dan ngeliat mungkin potensi dari Ki. Tadi dengan kaliannya ada kemungkinan ada Kaja juga bisa jadi last Yap. untuk Yap. pernikahan Joy yang dari tadi susah untuk diambil. Sebenarnya oke ya kalau mau kaji, tapi tipis banget. Ya. Dan ya fun fact-nya ini adalah lagi-lagi draft damager yang dibawakan oleh Dewa. Tiga yang sudah kita akan lihat nanti. Dari Grok, dari Joy, dari Sanction juga akankah mereka menambahkan kembali Kelihatan. untuk damage draft yang bakal mereka perlihatkan sebentar. Ya, cuman jawaban pasti untuk bisa numbangin Elise sih belum ada ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat tadi Joy ngelawan Elise, dia bisa survive. Cuman emang susah sekali untuk bisa menumbangkan ke arah Elise gitu loh. Makanya kalau misalkan kita ngeliat dari Evos, mereka nutup ke yang possibility-nya itu lumayan tinggi untuk numbangin ke arah front line-nya. Ini bisa cusin satu band dan aja nih ke arah gold lane damager fisikal gitu loh. Jadi coba untuk paksakan pakailah gold lane fighter. Wah. Tapi pinter banget, karena cusunya di ban, kemungkinan Fredrin bakal dipakai. Ya. Di ban sekarang, dan Fredrin juga bisa menutup Joy. Yes. Dan satu lagi yang mungkin kita harus lihat adalah di sini, di mana Fredrin adalah salah satu damager yang bisa memberikan damage kalau Sedang kesakitan. sedang kesakitan. Iya. Semakin sakit, semakin mengerikan. Dan sedangkan di depan sana udah ada 3 damager. Iya. Grok ya kalau misalnya dia main Aptasis lagi, BOD lagi. Iya. BOD lagi misalnya, Scrum ya. dan Ray dan Kin juga memberikan damage, semakin sakit. Dan jangan lupakan, ngomongin ke arah Fredrin, Joy sekali masuk bisa ketangkep. Ya, kena energi eruption udah ketangkep itu gerak dari Joy-nya. Langsung dihilangkan begitu saja. Beserta dengan Kimi, hero-hero yang dimiliki sama Okta ini loh. Iya, 3 hero power Octa ya. Iya. Satu diambil, 2 di ban sekarang. Lancelot juga di ban. Mau ke mana? Dipersilakan untuk Hayabusa kah? Iya, terus tinggal Hayabusa ya untuk Iya. Evos. Tapi kalaupun emang Hayabusa keluar, dia juga bisa jadi pancingan sih menurutku untuk Dewa. Ganti ke yang lain. Ini aku mencium aroma Ruby Goblin. Ruby Gold. Apalagi kalau memang dipaksa ada Hayabusa ya. Oke, kita kaca dulu. Cari satu hero yang tebal. Punya daya sustain di depan. Masih ada... Ya, Ruby Gold masih ada. Lampu Gold pun masih available. Lapu ya. Lampu pun masih ada. Ya Lapu lebih apa ya? Aku bisa ngelihat Lapu ini lebih make sure memancing Ya. Dawn of Order keluar. Dan damage nggak sih hitungannya? Kalau Iya. Ruby lebih ke arah untuk memperpanjang juga kan soalnya. Ya. Kadita. Dan Ruby. Ruby. Gua lebih suka Kadita. Ruby. Oh,
Kadita. Ini aku ingat banget, dia power juga dengan Kadita. Ya, gue lebih suka Ruby. Kenapa gue bilang gue lebih suka No Ruby? one can take you Karena from me. kalau damage kayaknya udah cukup. Nonton Assassin juga ya Busa kalau mau Iya, diambil. nutup assassin. Nutup kalau misalnya Albert pusing, ini apa Albert ya? mau main tank bingung juga dia. Aduh, apa ya? Tapi memang sulit sih kalau kita melihat kondisi dari EVOS ya. Masa harus pakai Akai? Kan nggak mungkin kan? Tapi itu adalah jawaban yang paling make sense, Akai. Iya. Mau nggak mau Mau ya. nggak mau? Gimana masa mau pakai Akai? Akai? Biar Albert yang mencet sendiri ya. Iya. Soalnya diganti sama Ayo, Ayo, Busa. ayo. Oke. Wah. Ayo Busa. Pria tidak bercerita. Tarung Tapi- ya ini ya. Pria pusing langsung pakai Hayabusa. Oke. Ya, Oke, high risk, high reward. Gak usah pakai bercerita. Oke, so para caster langsung bawa game 5 ini. One last game. Take it over. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan tersebut, EVOS atau Dewa? Alright, karena ini akan menjadi penentuan. Menang masih berjuang, kalah harus pulang. Yap. Di saat perjuangan tidak lagi dilihat, berarti sudah saatnya kamu harus ingat ya. Pulang udah. Aduh, oke. Di Best of 5 Series kita akan menuju game yang kelima. Siapakah yang akan lebih layak mampu untuk bisa membuktikan mereka bisa berjuang lebih lagi di hari esok. Oke. EVOS Farm dan anak Dewa sudah ready. Jadi sekali lagi, terakhir di hari ini. EVOS Farm, anak Dewa, mana suaranya? Oke. Wow. Satu game terakhir yang menjadi penentuan ya, perlu diingat ini adalah elimination match. Satu game yang akan merubah pola kan seperti apa nantinya mereka akan membawa game ini. Cuman kembali lagi melihat bagaimana adanya Joy Yep. yang di series ini berarti masih 100% win rate lah ya untuk EXP dari Kin. Dan kita melihat bagaimana adanya Kadita kembali muncul, Warriors of Together, Rapture juga yang dibawakan kali ini bersama Lethal Ignition. Targeting yang bakal coba untuk dicari. Weh, oke. Inilah yang terjadi tadi dari beberapa game sebelumnya. Mereka bisa saja dalam bahaya, tapi Albert mendadak langsung masuk tadi mengantarkan sedikit damage lewat Phantom Shuriken. Ya lumayan mampir sedikit ya untuk ngasih tekanan dan itu adalah hal baik yang dilakukan oleh EVOS ngebuat akhirnya dari Moeza tidak terlalu semena-mena dan pencurian. Pencurian dari Albert. Berhasil tadi mengamankan level 4-nya. Yap, dan maybe juga nggak leluasa ya. Bertemu dengan Granger, secara range-nya juga jauh. Agak sedikit harus mengalah dulu untuk sekarang. Sementara EVOS mereka tidak akan membiarkan kembali bagaimana Moeza bisa menguasai area river. Mengingat di arah bottom lane ada pertemuan antara Alice dan juga Joy. Nah ini kita lihat bagaimana Randy-nya akan memegang Kin agar tidak terlalu semena-mena untuk tabrak ke arah belakang. Yep. Karena sekarang dua player di area mid tetap masih stay bersama dengan Okta juga sendirian aja. Namun di tempat yang lain antara Granger dan juga Ruby masih belum berakhir. Namun sekarang di area Turtle, Moeza sendirian. Kin hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah kali ini Turtle-nya benar-benar dikuasain dan masih berhasil diamankan oleh Albert. Bahkan sekarang Yesus tadi langsung dihajar habis-habisan. Tapi dua orang tadi terkena beda begitu mengerikan pula. Namun sekarang Randy-nya down. Sementara Kin dengan Vengeance yang sudah diaktifkan pula. Yap, tapi ini masih kerugian untuk Dewa. Mereka gagal untuk bisa melakukan steal dan bahkan sang junglernya pun ikut menghilang. Oke. Dan Ki ditarik. I'm offended. Bisakah Ki bertahan sebenarnya Swallow? Melihat dari kejauhan. Swallow cukup berani tadi jalan. Selonong Boy hampir saja bisa mendapatkan dan Nocta. Selamat walaupun sekarat. Walaupun sekarat tapi Swallow. Oke, Hati-hati. Swallow masih ingin lebih. Gak jadi pulang itu Moeza. Digangguin ya. Tapi dengan adanya beberapa waktu delay untuk bisa recall, ini ngebuat akhirnya Albert bisa masuk dan menyatroni satu buah purple buff yang dimiliki oleh Ray. Dan ini ngebuat dari EVOS mereka akan semakin bisa unggul lagi dengan mendapatkan jungle-nya tapi di ada bottom lane. Yap, Randy agak sedikit sulit ditumbangkan ya kalau 1v1 kayak begini. Yap. Sementara sekarang mendadak Ray hadir dan Randy bisa ada selamat satu terakhir Randy. Randy hampir saja selamat. Yap, tapi ternyata masih ada damage yang cukup dan sampai dari Ray
untuk membuat dari Randy-nya tumbang. Sekarang yang dilakukan oleh Dewa adalah coba untuk bisa dapetin poin kill sebanyak-banyaknya. Untuk menutup kerugian yang mereka alami di awal. Karena ini bahaya banget sih. Tadi turtle pertama hilang, Ray-nya ikut hilang. Yep. Ini pasti akan matahin banget bagaimana pola farming dari seorang Gisun Shin. Wow. Oke. Ini gimana ya Ul ya? Gimana tuh? Tapi lu setuju gak kalau terlihat dari game yang kelima ini yang naikin ritmenya, naikin RPM-nya nih. Ini Swelo. Iya, itu. Makanya bukan tanpa alasan ya. Yap. Pengalaman juga mungkin yang dibawa oleh Wow. Swelo. Ada Pejans tadi dari Kin. Namun masih selamat. Yap, masih belum terlalu dikomit ya oleh Albertnya juga. Masih memilih untuk menahan bagaimana Shadow Kill untuk berada di area turtle yang baru saja muncul. Betul. Penguasaan Vision sekarang coba untuk dimaksimalkan oleh Ki, namun Mueza yang perlu diperhatikan adalah Tectonic Charge ready. Dan Randy sudah OTW. Randy sudah siap untuk bergabung. Erlan sudah ready pula. Oke, Apa yang akan terjadi? Terlihat konsil. Namun barusan ada satu upaya yang masih gagal dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Dewa. Bahkan untuk sekarang ada serangan balasan yang udah mulai disusun oleh pemain dari Bos. Turtle-nya belum ada yang menyenggol. Tapi Albert masih melihat dari kejauhan. Erlan yang sudah mengatakan damage sebentar Swelo. Siapa yang bisa mengatakan damage-nya? Dicuri. Swelo. Namun untuk kali ini Swelo masih bisa berubah dengan Belanda model yang dimiliki banget kepada berbeda. Maybe malah menjadi korban pula. Poinnya pun harus mundur jauh banget. Ada belas ada Kin. Kin tumbang. yap, dan itu dia sebuah ritme yang diatur secara maksimal oleh EVOS. Mereka dapetin satu pencurian juga menuju ke arah purple buff. Ini ngebuat dari Ray-nya semakin tertinggal dari segi level, tapi di luar nih. Wah, masih hujan di luar ini kayaknya ya. Iya, ini ada Agi sama Profesor KB ya, yang Agi di sini. Yap. Di luar, asik. Asik. Weh. Makanya semangat banget sampai game kelima ini ada Guti, ternyata boostingannya ya. Berdua ya mereka ya. Berdua, bareng-bareng. Tapi kalau bicara lagi ya tentang apa yang dibawakan oleh Dewa United. Yap. Okta, ini tipikal yang hit or miss banget Pak. Kalau misalkan dia gak bisa komboin Petriva dengan Ocean ODT. Udah di counter kayak tadi. Rough wave-nya kayak tadi, udah Kayak gak, tadi. gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa, bisa kabur aja. Itu dia, kabur juga kalau bisa. Iya. Kabur sambil lari bawa gayung ya kan. Enggak gayung Pak, ombak. Siapa yang nguras laut? Aneh. Mustahil Pak nguras laut tuh kayak lu sama dia atau enggak? Mustahil. Sorry. Oke, tapi balik lagi. Ya Allah. Langsung ditatap dengan tajam. Ya Allah. Takut. Ahlaknya luar biasa sekarang. Tapi keadaan sekarang kembali coba untuk dikuasai sama EVOS ya. Pergerakan mereka yang jauh lebih on point sih dari tadi. Walaupun secara draft kita lihat Kin dan Ray juga udah punya damage, Okta juga. Yap. Cuman berbedanya adalah gimana targeting yang dilakukan. Siapa yang lebih on point nantinya. Dan sekarang dari Turtle bentar lagi juga akan segera Oke. muncul. Swelo tadi dapatkan sedikit gangguan tapi ada Ki. Sementara. Mike di swing tadi gak kena ya. Yap, hanya coba untuk bisa melakukan screening out saja ya. Tapi hati-hati, Mueza juga bisa banget nantinya di burst down dengan adanya Swelo. Tapi Yap. konsil terdengar. Sementara itu sekarang di area Turtle tertabrak. Albert menjadi sebuah marabah untuk EVOS. Dan sekarang menjadi satu momentum begitu baik untuk Dewa. Mereka bisa mengacak-acak. Di mana Swelo-nya pun menjadi korban Turtle dan juga dua player dari EVOS. Menjadi santapan untuk Dewa. Oke, Randy-nya bakal coba untuk dipegang lagi. Oke. Randy masih cukup kuat berada di area mid. Siap, dan belum ada yang bisa ngelumat Randy secara instan ya. Tapi momentum dari Dewa. Tectonic Charge yang on point menuju ke arah seorang Albert. Albert hilang, Swelo hilang, Turtle didapetin. Dan Wow. kali ini mengejar dari segi ketertinggalannya. Itu begitu nikmat tadi tuh Dewa tuh ya. Pas itu, Pas. semuanya. Pas-pasan lah. Lagi ada Tectonic Charge, pas-pasan juga ada. Siap Yap. masuk target, tapi kali ini Randy bakal coba untuk Oke, ditabrak. konsil 4 player sekaligus. Sementara sekarang Randy masih berhasil kabur tapi tidak bisa melindungi lagi outer turret yang ada di bagian bawah. Ya, tapi infonya adalah Flicker gak akan siap untuk ke Randy di dalam 2 menit ke depan. Dan kali ini angin berhembus untuk Dewa karena real time victory rate menunjukkan 52%. Tapi ini cukup tipis ya. Ya, Emma Vendor dikeluarkan pula. Bisakah Randy bertahan? Randy masih berjuang. Son of Ruin yang butuh waktu yang cukup banyak. Dan Randy. Randy selamat. Wow, Wow. ini depannya pakai keren. Keren. Keren Jadi nih. ke Randy. Nah, keren banget dia bisa selamat dan itu dia walaupun gak ada flicker buat kabur untuk kedua kalinya. Tapi Randy tetap bisa menahan upaya penculikan terhadap dirinya.
Karena tadi udah komit banget gak sih dari Oktanya juga udah buka Raw Wave, udah Yep. di Ammo Vended. Yep. Tapi terlalu tebal bagaimana sosok Elis dengan Randy. Oke, sementara sekarang Maybe langsung dijegal saja pergerakannya Maybe down. Ada 4 lawan 5 dan order langsung diaktifkan oleh Swelo mereka. Menang dari sisi quantity 5 melawan 4 sekarang. Itu dia Purify dan juga Brilliance of Order dari Swelo ya, membuat dirinya bertahan. Sehingga balik lagi, Kadita ini hero yang memang bisa instant kill, tapi kalau nggak kena, ini dampaknya besar banget sih. Yep. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau main basic attack juga ya Allah, Ya Allah. susah. Ini ada Mueza benar-benar dihalangi ya pergerakannya untuk tidak bisa mendekat ke area dari Lord karena tadi momentumnya begitu berbahaya yang dia ciptakan. Mueza, Ki harus menjadi orang terdepan sementara Erlan. Masih 1 poin kill yang dia kantongi. Lah ada kakak Natse tuh coba lihat tuh. Iya. Nah ada kakak Yuki ini. Ada Uni Natse nih ya, Uni. Rame ya. Ya Allah. Ini support system yang siap sampai game ke-5. Wait. Umpet ya. Mak banyak juga. Wushit. Ada Pei. Ada KPI. Ada Valen. Ya Allah. Rame ya. Oke, tapi balik lagi menuju ke arah Lord. Oke. Yang sekarang sudah muncul efek tahu. Dan sekarang apa yang akan terjadi di mana Ki? Bisakah dia bertahan? Oh, no. Sekarang ready! Turn of Ruin Ki-nya down. Tapi belum ada efek balasan yang dihasilkan oleh pemain dari Bos. Bahkan sekarang berani order. Ada satu lagi Tendoni Jar. Albert down. Erlan di bagian belakang mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Bahkan sekarang Erlan sedikit demi sedikit. Ada 2 poin kill yang sudah dia kantongi pula. Oke, hanya misalkan Randy dan Erlan saja memang kuat, memang punya damage. Tapi yang perlu diperhatikan dari EVOS adalah Mueza. Flicker, Tectonic Charge langsung dapat ke Albert. Itu mahal banget Pak Bulung. Itu mahal banget. Ini bagaimana predict move-nya Ul. Yap, Wow, itu pas ini dia. banget di situ ya. Ada tembok juga. Dan akhirnya ngebuat dari Dewa bisa sedikit demi sedikit menabung gold yang mereka miliki juga. Walaupun dengan kemenangan kecil tadi ya di area team fight. Dengan banyaknya poin kill yang bisa diambil. Tapi nggak bisa langsung di-convert menuju ke arah objektif berikutnya. Karena masih ada Randy yang siap siaga untuk mengganggu. Untuk ngasih badannya di depan. Ini gokil sih Mueza. Gila ya. Gokil. Grok semua berarti ya Mueza ya. Tadi doang kayaknya sekali pakai Gatot Kaca. Oke. Tapi untuk sekarang bagaimana kali ini dari EVOS mereka akan kembali merenggut keunggulan yang sempat mereka miliki. Karena perlahan-lahan momentum demi momentum sekarang sudah coba untuk diciptakan pula di Yep. tangan dari Dewa United itu sendiri. Yang seperti biasa Randy harus menjadi garda terdepan sebelum nantinya. Mungkin akan ada Avatar of Guardian yang bisa dia luncurkan oleh Ki. Yap. Wah, Maybe. I'm offended. Semua damage sekarang masuk ke dalam tubuh dari Ki. Bisakah ini bertahan karena Petelas tadi udah langsung dia pop up. Maybe got down. Pukulan akan hadir kali ini untuk EVOS. Di mana 4 player dibantai habis. Bahkan triple kill diambil oleh Erlan. berawal komit ke Ki ternyata bukan hal yang tepat. Revitalize menyelamatkan dan akhirnya follow up yang lain dari EVOS mengakibatkan 4 pemain dari Dewa yang menghilang. Throne of Ruin menjadi malapetaka untuk Dewa United. Wow, Holy Defense di area mid sudah hancur. Lord akan bersiap hadir. Wah, ini benar-benar satu momen sih. Itu tadi benar-benar komit ke arah Ki. Yap. Karena Ammo Vended, Raw Wave, ternyata Ki-nya selamat dengan membawakan Revitalize. Dan kali ini 60 Lethality Stack yang dimiliki oleh sosok Erlan. Tadi kita udah melihat bagaimana Savage. Yap. Di tangan Erlan apakah akan tercipta kembali? Kita lihat ya. Ini ada 60 nih. 2 lagi nih. Buset deh. Wow, ini udah bakal menjadi momennya buat EVOS. Mereka sudah membawa Lord untuk ada di lini tengah. Yap. Untuk kembali mendobrak bagaimana defensif dari Dewa. Walaupun ini PR-nya adalah EVOS hanya menjalankan satu lane aja. Yap. Erlan mencoba untuk menggedor tadi dari Netter yang ada di bagian atas. Sementara sekarang di bagian tengah dengan tidak adanya Holy Defense. Mereka berhasil mendobrak pertahanan dari Dewa. Oke. Ki tertinggal dengan ada tadi Unbreakable yang sudah dikeluarkan. Sementara sekarang Randy masih siap untuk minta berpindah tempat. Oke, masih bisa berpindah tapi dengan satu Lord tadi membuat EVOS berhasil untuk bisa men-secure satu base middle turret. Bawah innernya atasnya sekarang baru juga hancur. Dan ini makin ngebuka lagi celah untuk EVOS bisa mendapatkan objektif berikutnya yaitu turret yang akan dituju. Yep. Dan sekarang Randy masih melihat dari kejauhan.
Randy menjadi kunci juga bagaimana. Dia harus menjadi inisiator yang emang bisa mengkalkulasikan semuanya, Ul. Ini Randy Ki susah banget buat ditumbangin, Pak. Targeting dari Oktanya juga susah. Ke depan Ki-nya bisa tarik ulur dengan Revitalize, Randy-nya juga sustain banget. Swallow punya Purify dan juga Blades of Order. Erlan terlalu jauh di belakang. Jadi banyak banget nih PR dari Okta untuk bisa maksimalin targeting dari dirinya. Dan mungkin ini nggak seleluasa tadi. Karena mid lane yang ditabrak bukan Cusin. Kalau Cusin kan dia ya udah cuma punya Flicker, punya Crimson Beacon. Kalau Swallow dia bisa ngebalikin keadaan. Di saat dari Joy-nya lari-lari, ya dia bisa ngedamage tanpa perlu diarahin. Ini Kin juga pergerakannya kekunci banget ya, Ula. Sangat. Ini kena Unbreakable, di gojek-gojek Swallow. Jadi nggak terlalu maksimal kali ini penggunaan dari Joy untuk bisa tabrak ke belakang. Dan Purple Buff berhasil diambil. Oke. Purple buff-nya berhasil untuk diamankan pula untuk saat ini. Erlan tidak tersentuh sama sekali loh. 6-0-3. Walaupun secara teori ya, Joy ini enak lah buat tabrak-tabrak ke arah Granger. Cuman dari tadi nggak dikasih lewat. Lu mau lewat? Lapor dulu. Berhasil kah? Tapi ternyata ada Purify tadi udah langsung diapakan oleh Swallow. Beri ada Bobby langsung dikeluarkan ada Godlike. Double kill. Stuck penuh dari Erlan. Bahkan sekarang maybe dia benar-benar kesulitan untuk bisa pulang. Ada Swallow di bagian belakang. Erlan melihat dari kejauhan bahkan rencana Albert. Bersiapkan mereka untuk bisa masuk dalam area defensif DW jauh lebih dalam. 2 detik lagi Lord muncul. Yap, dan EVOS mereka bermain sangat hati-hati. Mereka nggak mau ada overextend, mereka nggak mau ada over team fight lagi. Mereka fokus untuk secure menuju ke arah Lord yang lebih pasti saja. Wow, Lord harusnya menjadi milik dari EVOS. Ditunggu dulu ya. Sabar dulu ya. Ini penghitungan dari detik-detikannya teman-teman ya. Kalau kalian bertanya-tanya bang kok ditunggu-tunggu gitu bang. Yap. Karena biar keluarnya di detik 40. Ya. Kalau tadi di detik 9, detik 13 itu udah spawn. Makanya biar lebih lama lagi diulur untuk bagaimana membuat dari EVOS. Mereka akan menumpuk wave minion ya. Super wave minion di tengah, wave minion di atas bawah. Ini bakal ngebuat dari Dewa semakin sulit untuk bisa melakukan farmingan. Sementara lihat Erlannya udah jadi semua itemnya. Bahkan udah tinggal ganti item terakhir, mungkin sepatunya bakal diganti nanti. Blade of Despair juga udah jadi soalnya. Yap. Itu dia, Lord sudah muncul. Akankah ini Lord yang akan mengantarkan kemenangan untuk EVOS? Atau Dewa masih akan sangat kuat untuk defense? Oke, kita akan lihat bagaimana upaya defense dari Dewa United. Mountain Shocker telah dibuka tapi Lord sudah mulai masuk. Oke, itu dia Randy tadi sudah langsung lompat ke area dalam. Sekarang Kin harus mundur jauh lebih dalam pula. Sebagian atas, satu Western sudah berhasil dihancurkan. Sebenarnya bagian bawah masih tertutup. Dan Swallow masih bisa bertahan. Swallow masih bisa memancing. Dan bawah dalam langsung dibuang begitu saja. Dan Sonata dari jauh. Albert masih melihat dari kejauhan. Lordnya pun sudah hilang. Randy-nya pun harus mundur atau mereka akan melakukan sebuah inisiasi yang berbeda lagi. Wow, Lord yang ditarik ke arah base turret di bottom lane. Ngebuat dari Dewa United masih punya nafas untuk bisa melakukan defense. Yap, tapi masih ada satu wave di bagian bawah. Apa yang akan terjadi? Torch of Ruin. Ini dia serangan yang dilakukan oleh EVOS. Boy saja down. Apa yang akan terjadi? Sementara itu depan berbeda maybe dia langsung meregang Jawa. Bahkan tadi terlihat Ray menghilang. Kitnya mencoba untuk bisa mempertahankan lagi area terakhir yang mereka miliki dan base terbuka bebas. Ini dia kemenangan untuk EVOS. Wow, dan triple kill menutup dan EVOS yang berhasil untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Mengubur juga harapan Dewa untuk bisa berjuang lebih jauh lagi dan memulangkan Dewa United. Di hari yang pertama, game yang dramatis. Best of 5 series kita saksikan semua, tapi pergantian pemain menjadi angin segar pula untuk EVOS itu sendiri. Wow, naiknya tensi permainan dengan pertukaran pemain, naiknya RPM. Berubah pola permainan dari EVOS. Mereka tertinggal, tapi sekarang mereka balikan. Anak Dewa beserta dengan Dewa United Esports benar-benar tercakar habis-habisan. Tercakar, tergigit, tercabik semuanya. Tercabik-cabik. Sampai di game yang kelima tanpa memberi ampun. EVOS membuktikan bahwa mereka layak untuk tetap berjuang di babak playoff. Macan putih mengamuk. Macan putih mengaum. Yap,
macan putih. Ray, tundukkan. Wow. Tegakkan kepalamu, Ray. Come on Ray. Sekalinya mungkin ini adalah waktu untuk Ray bisa melaju ke babak playoff. Harus pulang juga. Tapi tidak apa. Ini udah menjadi sebuah breakthrough juga untuk Dewa United yang Yap. akhirnya bisa menginjakan kakinya di playoff. Dewa United. Mereka berjuang habis-habisan selama babak regular season. Semangat Ray, tegakkan Ray. kepalamu Ray. Come on Ray. Kalian udah bisa melakukan yang terbaik. Setelah terakhir kita melihat Dewa United di playoff di season 12. Yap. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Tapi ini dia sebuah kompetisi. Yap, Dari sebuah scene kompetitif. Ada yang bertahan, ada yang tidak. yap, dan EVOS membuktikan bahwa mereka yang mampu bertahan. Untuk kita lihat lagi perjuangannya di esok hari. Sorak-sorak bahagia dari Pospam. Selalu mendampingi bos. Yap, Dan ini adalah momentum yang begitu baik. bagus Bone banget. of Ruin, Avatar of Guardian, semua damage masuk, selesai Ul. Semuanya bagus banget dan itu akhirnya menjadi momen akhir untuk Dewa pun gagal bisa mempertahankan base utama mereka. Triple kill dikantongi Erlan dan kita lihat bagaimana improvisasi dari Erlan juga luar biasa. Wah itu dari tadi ya kombinasinya, dari tadi loh. Randy ini. Wah Ya, gak habis pikir dan banget. ternyata pergantian pemain juga menjadi jawaban yang pasti, tapi kita akan langsung menyerahkan kepada Bude Clara Mongstar yang ada di stage. Take it over. Dengan demikian perjalanan dari Dewa United terhenti. Namun kita melihat pertarungan yang begitu memukau. Mereka tak berhenti untuk berusaha dan tanpa takut. So, ini adalah akhir bagi mereka. Namun awal bagi perjalanan mereka yang akan cerah. 5 game mereka habiskan. Namun hari ini kita harus berpisah. Dan inilah dia. One last wow from Dewa United. Support dari Dewa, dari anak Dewa tentu akan mengiringi. Inilah dia momen di mana kita harus berpisah dengan Dewa United. Di mana ada kekalahan, di situ ada kemenangan. Dewa United harus pulang, namun EVOS akan kembali berjuang. EVOS Farms, mereka benar-benar bersuara dan menggemparkan nice pick 2. Randy, playoff pertama, 5 game kalian habiskan. Gimana Randy? Seru lah, ya, ada deg-degannya juga karena kita ya sempat kalah poin kan. Ya seru banget sih, rame banget juga. Rame banget, tapi ini adalah momen playoff pertama bagi Randy. Bude penasaran, seberapa nervous, gimana cara kamu biar bisa tetap perform apik? Mungkin mindset gue masih pengen main besok aja sih, jadi gak pengen pulang pertama gitu. Gak pengen pulang pertama, tapi yang menariknya adalah di mana kalian tentu berdebar-debar setelah game 3, Daktik Duxer. Apa tuh? Gimana kondisi di setiap gamenya Randy? Mungkin kita main nothing tulus aja sih, ya kan kita satu tujuan kan pengen juara, masukkan gitu ya kita all out lah. All out, all in, tapi Bude penasaran lawanmu hari ini di EXP Lane. Kita tahu ada hero yang cukup unik, terakhir kita lihat Joy di EXP Lane itu udah lama banget, berseason-season lalu. Gimana kamu menemukan ada hero unik yang harus kamu lawan di babak playoff? Sebenarnya gue gak expect juga sih hero-hero gitu ya. Joy mungkin masih bisa dilawan sih menurut gue.
Ya Joy-nya juga sempat bikin kita kesusahan kan di game 2 sama 3. Ya dari 2 game itu ya kita cari cara lah biar bisa menang. Gitu. Cari cara biar bisa menang dan kalau melihat hero surprise seperti itu bisa dilawan juga dengan cepat dan cermat berarti nih. Langsung kalian jawab. Kita sebenarnya udah nyari dari selesai game 2 sih, cuman game 3 mungkin masih belum bisa dapat jawabannya. Ya game 5 syukur-syukur bisa dapat lah. Terus bisa dapat dan ini terbukti kita melihat kemenangan yang begitu dramatis dari tim EVOS. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang dramatis, sebenarnya dari Hengki, Bude penasaran nih. Ki, momen yang sangat mendebarkan. Benar-benar tadi apalagi di game yang terjadi. Menang, kalah, kalah, menang, menang. Dari Hengki sendiri, faktor apa nih yang membuat EVOS pada akhirnya bisa memenangkan dengan 3-2? Sebenarnya pas kita ketinggalan poin ya benar yang tadi yang kata Randy, kita nggak mau minta maaf cepet-cepet di hari pertama. Jadinya ya itu sih yang kita tanamin satu sama lain, kayak kita masih pengen menang gitu. Bahkan ketika game kita losing condition aja kita hampir menang gitu. Jadi kita yakin kita lebih bagus daripada mereka aja sih. Dan keyakinan itu membawa kalian hari ini di panggung ini. Dan kalau ngebahas tentang kalian mengingatkan satu sama lain, apakah dari coaching staff atau dari mungkin di balik layar ada sesuatu yang kalian lakukan atau diperbincangkan? Kalau untuk strategi ya pasti ada, itu balik lagi ke backstage. Tapi kalau untuk pribadi ya satu sama lain ya kita sama-sama pengen menang aja semua. Sama-sama pengen menang. Apa yang kalian fokuskan biar bisa menang lawan Dewa United? Fokus utama kita sebenarnya gameplay kita sendiri sih sebenarnya. Jadi kayak kita nggak terlalu terpaku sama cheese pick mereka, yang penting kita siap aja, kita yakin gameplay kita lebih kuat lah. Dengan gameplay yang sudah kalian persiapkan sepertinya untuk melawan Dewa United. Karena kita tahu cheese pick mungkin kalau bisa dibahas, ini ada yang spesial nih di tengah-tengah. Ini cheese player bro. Ini cheese player ya, kalian pakainya strateginya cheese player. Swelo, Anda, Halo Bude. Anda cheese playernya. Cheese. Enggak sih, enggak suka cheese, enggak suka keju. Sukanya apa Swelo? Sukanya yang di sana. Aduh, Apipi. Oke, Swelo menang hari ini, suka Puji Tuhan. nggak? Puji Tuhan. Ya, Kita ngelihat kamu tiba-tiba muncul. iya. Ini memang udah strategi kalian mengganti mid laner di tengah-tengah permainan karena melihat lawannya ganti-ganti hero terus apa gimana Swelo? Ya kalau masalah pergantian player sih kita pasien ke coaching staff. Cuman ya tadi kayak ditanya, kan kita udah kalah 2 poin. Ditanya, Fit mau main nggak? Mau, udah main. Sesimpel itu. Iya, soalnya kan kita mau all in, all out. Ya udah yang ada di sana dikeluarin yang all. Ayo all. Oke, pokoknya gas aja. Yes, let's go. Let's go. Tapi deg-degan gak sih ketika kamu menjadi pemain di saat itu adalah match point? Sudah biasa bukan? Bukan. Iya. Jadi biasa aja sih. Oke, yang penting siap aja. Iya, Tapi iya. berarti ini keputusan mendadak. Ya. Ya. Mendadak, benar-benar. Mendadak. Ya. Tapi kamu melihat melawan Okta, di mana Okta adalah satu player dengan pool hero yang begitu banyak. 5 game dia memakai hero yang berbeda. Lalu apa nih dari Swelo sendiri, gimana untuk melawannya? Ya kalau buat ngelawannya mungkin ya lawan aja sih udah. Soalnya kan ya mungkin dia memang ngejar top 1 unique hero di mid lane. Jadi ya terwujud prestasi. Terwujud. Prestasi, tapi kalau Swelo apa yang pengen Swelo kejar nih? Menang. Menang. Iya dong. Mau ngejar menang udah. Udah menang, terus mau kejar apa lagi? Kemenangan berikutnya semoga amin Tuhan memberkati. Nih, dan kemenangan terus dikantongi. Tapi apakah ini akan jadi pertanda Swelo akan main lagi besok langsung jadi starter line? Kalau disuruh main. Kalau enggak ya udah. Menurut aja ya, Iya. Gimana coaching staff itu kan pasti keputusan terbaik, kita percaya aja sih. percaya Iya. aja. Dan kalau ngebahas tentang kepercayaan, mungkin di sini Albert dengan
Dengan kepercayaan diri seperti apa yang kamu persiapkan nih untuk melawan Dewa United hari ini? Ya percaya diri aja sih, terus percaya sama tim juga, jadi ya kita bisa menang. Bisa menang? Ya, Menang 3-2 kayak gini. Di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi? sesuai ekspektasi sih. Soalnya emang ya Dewa juga tim yang nggak bisa dianggap remeh lah. Emang dia kan juga jago kan. Jadi ya aku sendiri expect sih bakal sengit kayak gini. Sesuai ekspektasi dengan permainan yang sengit. Dan kalau kita ngebahas tentang permainan sengit ini, kita ngelihat bahwa tim EVOS atau Albert pun membawa gameplay yang cukup berbeda. Di saat Albert bisa menggunakan hero-hero utility, hero assassin. Tapi kalau dari Albert sini, untuk mengalahkan Dewa United, apa nih yang racikan apa yang Albert temukan? Kunci kemenangan untuk melawan Dewa United nih. Ini kuncinya nih. Ah, Ini kuncinya Bude. ngebawa Swelo. Iya dong. Apa sih Swelo di tim ngapain sih, Bet? Kasih tahu Bude. Di playoff ini Swelo ngapain? Albert berlebihan. Banyak dia impact buat timnya banyak dia. Oh, oke. Out game juga, out in game juga. Ya impact ke timnya bagus. Swelo menjadi kunci di sini. Bentar lagi gak jadi maskot kamu ya. Tapi kalau ngebahas tentang hari ini ada yang lebih luar biasa banget karena tiba-tiba di playoff ada Savage pertama. Dua. Bukan hanya pertama karena kita bisa melihat hampir saja bersih tanpa death kalau nggak kena turret tadi. Granger dari Erlan mendapatkan Savage dan hampir tanpa tumbang satupun Erlan. Puji Tuhan. Oke. Tapi itu aku mati gara-gara ini aja sih, udah terlalu wah menang gitu. Jadi maju-maju ke turret tadi. Agak udah end aja soalnya, udah sadar. Belum hancur turretnya, mati. Aduh ya. Oke, nggak apa-apa karena udah hype ya berarti. Udah ngelepas tuh HP. Samsung udah dilepas. Udah. Udah. Ya. Jadi tetap bersih guys sebenarnya dengan 0 kematian, 0 tumbang, tak tersentuh. Erlan dengan Granger, apa hubungan kalian berdua? Soulmate. Soulmate, Yes. sebuah kesalahan gak sih Dewa United memberikanmu Granger? Nggak salah sih Bude, biar aku pakai terus. Biar pakai terus, Yes. tapi Erlan, ini adalah panggung playoff pertamamu Erlan. Iya. Kasih tahu gimana rasa playoff. Baunya sih sedap ya. Enak nampaknya di sini. Enak, betah ya? Iya. Biasanya 9 minggu selesai nontonin orang. Sekarang ditontonin. Ditontonin. Iya. Dan ketagihan nggak main lagi? Bismillah, semoga kita besok masih bisa lagi. Masih Lanjut terus pokoknya. Dengan soulmate-mu kah, Granger-mu kah? Apakah Granger? Tapi tadi juga Budi dengar kok, ini wah Erlan Granger memang beda. Apa yang membuat Granger-mu berbeda dengan Granger-Granger lain? Ada hubungan khusus aja kayaknya aku Bude sama Granger. Oke, Nah itu aja. udah itu aja. Tapi kalau ngebahas tentang kemenangan hari ini, panggung hari ini, Erlan ketagihan. Besok berarti kalian akan bermain kembali dan lawan kalian adalah Onyx. Yeay. Oh jangan. Bagaimana? Ya udah kita lawan semua orang yang mesti kita lawan aja Bude. Jadi ya semangat aja buat besok. Apakah semangat EVOS memang sudah tertuju untuk menjadi juara dan mendapatkan slot ke M7? Oh iya dong, selalu semangat kita. Kalau semangat, coba Bude kepengen dengerin kata-kata dari kalian untuk mengajak semua super fans untuk datang ke Nice 2 untuk besok match kalian. Buat EVOS PEM, makasih udah datang hari ini. Kita ternyata besok masih main, jadi dukung kita terus ya sampai besok lah pokoknya. Udah, baiklah. Kalau kayak gitu, karena kita akan ketemu lagi, jadi semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yang terbaik
inilah dia hasil yang begitu dramatis EVOS fans. Sambutlah kemenangan dari tim EVOS. EVOS Roar! Roar. Nah, kalau kata Guntur, roar. Waduh, sampai ke Itu- kamera tuh biasanya gitu Itu tuh. kita lihat lengket ya. namanya EVOS Esport. Tajam taringnya masih menggigit di babak playoff. Dewa yang diunggulkan mungkin dibanding EVOS yang cukup kesulitan untuk mendapatkan game yang kelima. Akhirnya kali ini EVOS membuktikan kalau mereka masih ingin melaju ke babak selanjutnya. Mereka nggak mau pulang di hari pertama. Dan Dewa sesuai dengan sama histori yang sebelumnya harus terhenti di babak play-ins. Iya, gagal ya untuk mengukir sejarah untuk run-nya lebih jauh Hampir, dibanding sebelumnya. almost. Hampir Hampir. banget, hampir banget. Hampir almost. Siap. Karena kalau kita lihat memang secara draft bahkan mungkin ya, ini cukup kuat sebenarnya untuk Dewa itu sendiri. Di awal mereka sempat pegang, tapi ada satu mistakes yang dibuat di early juga. Harusnya yang di sekitar awal di sini mungkin. Di mana mereka kehilangan 2 sampai dengan 3 pemain. Dan akhirnya itu membuat EVOS punya nyawa untuk langsung comeback. Iya. Karena mereka sebenarnya lagi defisit tadi untuk EVOS. Karena menurutku efek dari Randy yang pakai Alice nggak sih? Ini jadi Yap. bener-bener distraction banget bagi teman-teman dari EVOS. Dari teman-teman Dewa yang akhirnya ngebuat Muizanya pun juga hilang target gitu loh. Mau fokus ke arah mana dengan damager mereka juga yang lagi diganyang di arah belakang. Tapi kalau misalnya kita bakal menyaksikan player of the match di 5 game yang sangat menentukan, satu nyawa. MVP kali ini jatuh kepada King Erlan yang hampir tidak tanpa mati. Iya ya. Satu kecolong terakhir ya. Iya Ternyata loh. ya. Ketika bisa pecah juga kirain 0 semua loh tadi. Karena pas iya, Kena turret ya. kita turret ternyata kena ban. Belum end. Iya. Iya, dan belum. Iya, belum end. terbukti dari KDA-nya ya, ini hampir di angka 80% plus teamfight participation ya. Iya. Emang kelihatan bahwa piece of puzzle terakhirnya untuk EVOS adalah Erlan jadi damager, cuman ya yang harus dilewati struggle-nya adalah 3 menit pertama nggak sih? Ya. Dan juga sebenarnya bagaimana cara biar Erlannya gak nyaman sih untuk bisa bermain ya. Karena dapat Granger kan dia dapetin hero comfort. Ya. Nyaman banget ya untuk bisa memainkan Granger ini. Which is besok kemungkinan besar kita akan harus say goodbye untuk Grangernya Erlan gak sih? Bisa jadi, Ya. atau ya Onyx udah tahu gimana cara untuk Betul, antisipasinya. Apalagi ya tadi kan dibilang sama Erlan juga, Granger itu adalah soulmate-nya. Wadah. Ada hubungan khusus antara Erlan dan Kayak ada something Granger. ya. Iya. Bahaya banget dan ya memang terjadi. Jujur ngelihat bagaimana teman-teman dari Dewa mencoba untuk segalanya. Untuk ya udah kita coba untuk lepasin Granger-nya, kita coba untuk cari yang lain. Kita coba untuk blok jalan-jalan yang lain, terutama Hengki kaliannya. Yap. Dan ambil grok terus-terusan untuk Moeza. Tapi nyatanya memang ya kalau kita udah ngomong soulmate, kita udah tahu kebiasaan dari soulmate tersebut. Dari Grangernya ya, kayak movementnya gimana juga. Iya. So ini dia untuk highlight kita juga di mana di early-nya. Sebenarnya bisa dibilang masih plus minus untuk keduanya ya. Bahkan Kin pun masih sanggup untuk gigit balik untuk di awal-awal. Tapi sayangnya di sini sih. Bagaimana kondisi dari Dewa sendiri, di mana mereka langsung ditabrak juga dengan Randy ya. Yang memang di sini Randy kayaknya sangat sulit untuk bisa di-burst dengan pemilihan hero Kadita. Yang tadinya gue kira kayak Kadita bisa nge-burst satu, tidak ternyata. Iya. Apalagi ngelihat bagaimana untuk teman-teman dari EVOS ya. Mereka tuh kayak bener-bener nge-backup sama lain di saat Randy-nya lagi nahan, Swallow-nya yang jadi damage utamanya, Albertnya bisa fokus ke antara dua, antara jadi eksekutor ataupun jadi objektif secure gitu loh. Itu yang akhirnya ngebuat masih ada sebuah teamfight counter setup yang berakhir kepada turning point untuk tim EVOS. Ya, pilihan juga terhadap Ruby yang dipegang sama Maybe ya. Ternyata gampang banget terekspos. Untuk menjalankan tugas sebagai stopper juga ternyata terhambat dengan ya tadi itu Randy yang nge-distract. Ada Hengki yang udah siap sedia untuk ngenopang badan bersama Randy.
jadinya impact dari I'm Offended itu nggak terlalu terlihat, even though dari Dora Wolfing untuk menahan pergerakan dari Albert. Tapi yang sering kita lihat memang bagaimana Kim menahan semua damage-nya juga ya. Itulah mungkin kenapa Roamer dari Gatot Kaca juga masuk ke dalam top prio untuk menjadikan Roamer. Ya, Karena dia punya Revitalize, dia juga punya pasif, lalu itu bisa langsung menginstan ya. betul betul. Itu momen bagus banget sih tadi barusan Om ya, dan Yep. Soji dan Ranger Mas. Randy yang masuk ya. Ya, masuk Gila ke sih. dalam turret dengan posisinya masih ada turret pun karena ya balik lagi dari awal sudah dikatakan kalkulasi. Dan yang Ya. ternyata emang benar-benar bagus banget. Udah dilepas kalkulasinya. dengan Erlan nih. Ah lupa ya, Iya, dia lupa. udah lepas. Udah Dia lupa lepas itu. tadi. Dan kalau misalnya kita lihat permainan Erlan kali dengan Grangernya, aku juga penasaran besok ditutup atau enggak, di respect atau enggak, atau diambil. Karena kan lawannya juga pakai Skylar juga pakai Granger. Iya. Atau kalau nggak bisa dianulir dengan paksa fighter Goldring mungkin. Nah, Ya makanya penasaran kita besok akan seperti apa. aku malah kepikirannya ini sih, sama-sama memperebutkan Kalea sepertinya. Memperebutkan Kalea. Kayaknya kalau menurut aku enggak deh. Karena Kibo ini ketika dia ada yang lawan pakai Kalea, dia seneng banget di counter pakai Tigreal. Tuh, jangan lupa badangnya dia juga tuh. Badangnya dia Badang. juga. Adu mental berarti ya. Lebih karena bukan adu mental. Aku ngeliat Kibo ini tipikal yang ya udah gue harus ngerebutin itu kok. Kita counter aja. Ya. Counter setup aja. Gitu loh. Dibandingkan kita harus coba pakai draft, mending kita counter setup aja dan Kibo selalu berhasil dengan itu. Ya, melihat bagaimana item build dari Dewa sendiri nih. Groknya yang unik tadi. Karena ada Hunter Strike yang dibuild dengan dia. Hunter Strike. Itu adalah pemilihan item yang cukup jarang ya untuk Grok juga. Dengan membawakan emblem tank, ada Trill, dan juga ada Concussive nih. Sedangkan maybe hanya mengandalkan berarti War Axe ya tadi ya. Ya. Buat itemnya dia. Ya, ditambah lagi dengan Queen Spring dan juga Oracle, niatnya mungkin lebih ke arah long term team fight-nya dan hadirnya Hunter Strike menurutku dari Moeza seenggaknya ngebantu damage juga lah ngelawan kayak Alice dan juga Gatot Kaca yang emang jadi defender pastinya dari tim EVOS. Ditambah dengan posisinya ya Ray juga emang belum se-power itu dengan ada beberapa kali kepleset juga kan. Ya, tapi memang Iya, bisa betul. dibilang ya, mungkin pemilihan dari Hayabusa sendiri. Ada 3 death tanpa ada point kill. Ya. Untuk Albert. Ya, memang dia menjadi bulan-bulanan. Makanannya. Tapi ya. kalau kita lihat dia juga sebenarnya membuka peluang untuk yang lain. Iya. Ketika menargetkan ke Albert, dia masih ada Code Shadow untuk bisa kabur. Sama kayak inilah, kayak di game pertama ya. Iya, Fred. Di Fredrik sisanya Fredrik. biarin deh, eksekusinya udah ada di tangan dari sosok seorang Erlan. Iya lagi, itu ketika kita membaca gestur tubuh ketika mau suruh pick Hayabusa sama Coach Finn, ternyata itu jawabannya. Ah, gua lagi nih suruh jadi tumbal. Itu ternyata. Iya. Iya, iya. Apalagi ngelihat dari item flow-nya juga Erlan seperti biasa ya dengan ngambil Fury Hammer langsung ke Sky Wizard terlebih dahulu. Itu udah pasti jadi item pertamanya. Cuman untuk di sisi yang berbeda pun aku ngeliat untuk Hunter Strike ini Nah, dibuat di Moeza Alberto. di menit ke 15 ke atas ya. Mengingat bahwa untuk item defense dari teman-teman EVOS mereka udah pada proper semua gitu loh. Antivirus, Oracle dan juga Radiant di tangan dari Randy. Makanya semudah itu untuk bisa membuat momen. Oke, tapi kembali lagi Erlan bersinar